wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Pratama Putra dari kelas B Manajemen Pagi. Untuk materi pertemuan pertama adalah tentang bisnis. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis itu bisa bervariasi, tergantung pada jenis dan visi perusahaan. Tetapi secara umum tujuan bisnis meliputi pencapaian keuntungan dan pertumbuhan perusahaan, layanan pelanggan yang baik, inovasi produk atau layanan, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Untuk pengertian bisnis sendiri, bisnis adalah ekonomi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual barang atau jasa kepada konsumen atau pelanggan. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen untuk mencapai tujuan keuntungan yang diinginkan. Untuk pelaku bisnis ada beberapa. Pelaku bisnis itu mencakup berbagai entitas dan individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, termasuk perusahaan atau korporasi, pengusaha atau entrepreneur, konsumen atau pelanggan, investor, pemasok, pemerintah, karyawan, dan pelanggan termasuk. Untuk perbedaan bisnis besar dan bisnis kecil, ia dari skala operasi. Bisnis besar memiliki skala operasi yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah, termasuk fasilitas produksi yang besar, jaringan distribusi yang luas, dan jumlah karyawan yang besar. Bisnis kecil cenderung memiliki skala operasi yang lebih kecil dengan sumber daya terbatas, termasuk fasilitas produksi yang lebih kecil, jaringan distribusi yang terbatas, dan jumlah karyawan yang lebih sedikit. Bisnis besar biasanya menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang tinggi karena volume penjualan yang besar dan efisiensi operasional. Bisnis kecil mungkin menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih rendah dari skala operasi yang lebih kecil. Materi kedua adalah tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan harus memiliki setidaknya 5 aspek, yang antara lain adalah pelanggan, pekerja, pemegang saham, kreditur, dan masyarakat. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan adalah dengan cara memastikan tanggung jawab bisnis, tetapkan kode etik, menetapkan pedoman atau petunjuk terhadap produk sekaligus petunjuk bagi karyawan, monitor keluhan pelanggan, dan bolehkan umpan balik pelanggan atau meminta pelanggan untuk memberikan kritik agar bisa kita belajar lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagaimana sih memastikan tanggung jawab pemerintah? Peraturan keamanan produk, peraturan periklanan, dan peraturan persaingan industri. Tanggung jawab sosial kepada para pekerja adalah dengan memastikan tempat kerja adalah tempat yang nyaman, baik, ataupun tempat peralatannya dengan yang terbaik. Memastikan tidak ada diskriminasi antara karyawan, kesamaan kesempatan, tidak ada sara, keluhan prosedur, kode etik, dan undang-undang ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada kreditur adalah kewajiban keuangan dan informasi kreditur jika permasalahan keuangan itu terjadi. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham adalah perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik atau pemegang saham. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuat untuk kepentingan pemilik. Ketiga, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Proses produksi yang dilakukan perusahaan, juga produksi yang dihasilkan, dapat mencemari atau merusak lingkungan, misalnya polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lainnya. Dengan itu, kita harus memiliki tanggung jawab kepada lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan atau membuang limbah industri secara sembarangan. Yang terakhir ada tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Masyarakat menjadi sponsor dan kegiatan lokal dimanapun berada, sumbang kepada masyarakat yang tidak mampu, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis, dan lain-lainnya.
Untuk implementasi Corporate Social Responsible atau CSR adalah sektor pendidikan, bina lingkungan, kesehatan, pengembangan UMKM, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Mungkin sekian dari materi pertemuan ketiga adalah bentuk hukum, lingkungan, kebaikan, dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum. Yang pertama adalah badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang sudah termasuk subjek hukum di samping manusia. Kedua, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi. Yang kedua adalah badan usaha yang bukan berbadan hukum. Yang pertama adalah harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi. Dan yang kedua adalah subjek hukumnya adalah orang-orang menjadi pengusaha, bukan badan hukum itu sendiri. Lingkungan perusahaan dan bisnis. Yang pertama ada lingkungan sosial budaya, lingkungan bisnis, lingkungan hukum dan politik, dan lingkungan teknologi. Yang paling berpengaruh adalah lingkungan sosial dan budaya. Ini mencakup adat istiadat, kebiasaan, nilai dan karakteristik demografis masyarakat di tempat organisasi tertentu. Bentuk-bentuk perusahaan ada bentuk perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki satu individu atau dimiliki oleh seorang itu sendiri. Tapi dalam prakteknya badan usaha ini kerap kali akan menjadi perusahaan keluarga atau turun-temurun. Untuk kebaikan dari perusahaan individu adalah sangat mudah didirikan. Siapapun bisa mendirikan perusahaan individu ini dengan modal yang sangat kecil dan pengelolaan fleksibel dan bebas. Orang-orang yang memiliki perusahaan individu akan lebih mudah untuk mengatur waktunya. Ketika mereka sedang lelah, mereka bisa untuk secara sebentar libur untuk menenangkan ke diri. Kerahasiaan sudah pasti terjamin karena pemilik perusahaan itu adalah dia sendiri. Tidak ada orang kedua, orang ketiga, dan lain-lainnya. Jadi, kebaikan dari perusahaan perorangan akan terjamin keamanannya, dikarenakan kita sendirilah pemiliknya. Untuk kelemahan perusahaan perorangan adalah penyalahgunaan penanggung jawaban tidak terbatas, modal yang terbatas, kualitas manajemen dan kualitas pekerjaan yang terbatas, dan kelangsungan operasi perusahaan terbatas. Perusahaan perkongsian adalah sebuah perusahaan yang umumnya tidak banyak berbeda dengan perusahaan perorangan. Untuk kebaikan perusahaan perkongsian, lebih banyak modal yang dapat dikumpulkan karena jumlah orang yang banyak, sehingga untuk menambahkan modal lebih mudah, lebih banyak keahlian yang diperoleh, dan umur usaha yang lebih panjang. Kelemahan perusahaan perkongsian adalah perusahaan perkongsian masih terdapat masa bertanggung jawab yang tidak terbatas, tapi ini berlaku hanya general partner. Untuk kebutuhan untuk membuat perjanjian, kebutuhan untuk membuat perjanjian pekerjasamaan. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji, pembayaran lain kepada anggota. Bentuk-bentuk perusahaan yang lainnya adalah perusahaan perseorangan terbatas, perseron terbatas atau PP, yaitu kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan nafas di mana dokumen. Untuk kepemilikan usaha di perseron terbatas merupakan perusahaan dimiliki oleh
Pemegang saham. Tanda kepemilikan tercantum dalam surat saham yang dibeli dari pasar saham. Perseroan dapat dibagi menjadi dua saham biasa, yaitu saham biasa merupakan saham yang paling banyak jumlahnya dan pendapatannya yang diperoleh di lanjut saja. Kemudian perusahaan terbatas, tanggung jawab terbatas, dan saham perusahaan mudah ditunaikan. Lanjut ke yang terakhir adalah kebaikan perusahaan perseroan terbatas adalah tanggung jawab yang terbatas, pengalaman lebih profesional. Untuk keburukan perusahaan perseroan terbatas adalah pendirian yang telah kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak, suka merahasiakan perusahaan, dapat mengurangi motivasi kerja. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.